Mengatasi emosi negatif dapat dilakukan dengan cara hipnoterapi. Namun masih banyak stigma masyarakat yang menganggap sebelah mata tentang terapi ini. Namun banyak pula yang sudah memanfaatkan sisi positif dari hipnoterapi. Lalu bagaimana sebenarnya hipnoterapi jika diaplikasikan pada masyarakat? Kita akan berbincang dan kupas tuntas dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengupas mengenai hipnoterapi bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Purnomo STCHT, beliau selaku hipnoterapis klinis. Beliau juga merupakan founder dari Gria Hipnoterapi Malang dan beliau juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia mulai tahun 2020 hingga 2023. Kita langsung berbincang dan sapa beliau. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak Nisa. Alhamdulillah. Pak, wah ini pembahasannya seru banget tentang hipnoterapi. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini nampaknya mulai banyak yang membicarakan bahkan mungkin menggunakan memang layanan hipnoterapi ini Pak. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaan dari hipnoterapi dan juga hipnotis? Kalau kita kan masyarakat nonton di TV biasanya banyak ya Pak ya mengenai hipnotis gitu. Nah monggo Bapak. Iya, hipnoterapi itu Mbak Nisa kan terdiri dari dua kata, yaitu hipno dan terapi. Hipno itu dari kata hipnosis. Jadi hipnoterapi itu adalah terapi dengan menggunakan teknik atau metode apapun juga yang dilakukan dengan bantuan atau di dalam kondisi hipnosis. Itu sebenarnya arti daripada hipnoterapi. Sebelumnya mungkin ada terminologi Mbak Nisa yang mungkin kurang pas ya dipahami oleh awam antara hipnotis dengan hipnosis begitu. Hipnosis itu sebenarnya kan prosesnya. Sedangkan hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis. Sama seperti gitaris, orang yang melakukan atau yang memakai alat gitar. Pianis adalah orang yang mahir memakai piano. Ini perlu diluruskan dulu agar masyarakat juga memakai kata-kata dengan tepat. Seperti itu Mbak Nisa. Oke baik, oke. Jadi sepertinya memang masyarakat salah memahami. Jadi menganggapnya ini ada stigmanya positif dan negatif. Tapi sekarang semoga sudah clear ya, terutama sahabat BTV yang menonton saat ini. Nah kemudian Pak Purnomo ini juga menarik. Apakah sebenarnya ini sudah ada landasan hukumnya ketika hipnoterapi dilakukan atau dipraktekkan di Indonesia? Monggo Pak. Ya, untuk landasan hukumnya sudah ada ya, mulai sejak tahun 2003 pun sudah ada terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Itu dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian juga tahun 2007 peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan pengobatan komplementer. Dan yang paling akhir adalah tahun 2014, itu peraturan pemerintah, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi hipnoterapi itu dimasukkan dalam kategori sebagai pelayanan kesehatan tradisional yang sifatnya itu komplementer. Artinya melengkapi pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan secara medis. Jadi kami tidak boleh menggantikan fungsi pelayanan kesehatan medis, tetapi hanya melengkapi saja. Oleh karenanya disebut dengan pengobatan yang sifatnya komplementer. Dan di dalam peraturan pemerintah itu juga disebutkan bahwa hipnoterapi itu masuk pelayanan kesehatan tradisional yang memakai atau menggunakan terapi olah pikir. Jadi sudah kelihatan sekali memang fokus kami adalah bagaimana kami membantu klien yang terkait dengan masalah-masalah aspek pikiran, mental, dan emosi. Demikian Mbak Nisa. Baik, nah menyambung tadi yang disampaikan Pak Purnomo terkait komplementer terhadap pengobatan secara medis ini sendiri. Nah, kalau manfaat dari hipnoterapi ini biasanya pada penyakit yang seperti apa sih Pak kalau komplementer? Tapi kalau memang dilakukan secara berdiri sendiri juga seperti apa secara manfaatnya? Silahkan Pak. Ya, kalau manfaatnya cukup banyak sekali sebenarnya. Karena kan manusia itu kan sifatnya holistik Mbak Nisa ya. Jadi selain tubuh fisik, juga ada yang namanya tubuh secara mental atau psikis lah begitu. Jadi segala sesuatu permasalahan manusia yang terkait dengan aspek
mental, emosi, pikiran, dan perilaku itu bisa dibantu untuk bisa dibereskan dengan menggunakan hipnoterapi. Mungkin ada satu yang pemahaman yang kurang tepat, dan ini seringkali ditanyakan oleh calon klien di tempat kami, bahwa seperti apa sih hipnoterapi itu, ketika menjalaninya itu bagaimana begitu. Sehingga mereka sudah tahu manfaatnya tetapi masih ragu gitu loh. Seperti apakah yang seperti di televisi seperti itu, bahwa ketika hipnosis itu benar-benar tidak sadarkan diri. Sebenarnya hipnoterapi itu kan memang terapi yang menggunakan kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis ini adalah kondisi di mana pikiran itu sangat rileks sekali. Artinya pikiran itu malas untuk berpikir. Jadi di sini dikatakan kondisi hipnosis pikiran yang rileks itu mirip seperti orang seperti ngantuk berat itu loh Mbak Nisa. Kalau ngantuk berat itu kan rasanya udah malas untuk berpikir. Ya, itulah kondisi hipnosis sebenarnya. Kondisi pikiran yang sangat rileks. Ya demikianlah kondisinya nanti ketika klien menjalani sesi hipnoterapi. Dia masih tetap sadar, dia masih mendengar suara kami sebagai terapis, klien pun juga masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, manfaatnya yang paling kelihatan sekali, ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang biasanya secara mental, misalnya dia mempunyai masalah dengan tidak percaya diri, atau mungkin dia sulit untuk berbicara di depan orang banyak, ada groginya, ada merasa minder, merasa tidak mampu. Jadi ketika dia harus berbicara di depan orang banyak, secara mental dia punya masalah itu. Sehingga apapun yang sudah disiapkan di pikirannya dia, itu nggak bisa keluar semua itu. Nah, itu contoh paling mudah lah. Kemudian ada juga yang bisa membantu terkait dengan masalah fobia. Nah, saat ini kan cukup banyak program pemerintah terkait dengan vaksinasi. Beberapa klien kami juga seperti itu. Ada yang fobia dengan jarum suntik. Itu cukup banyak itu dialami oleh orang-orang yang sekarang ini sedang mengejar atau sedang berupaya agar mendapatkan vaksinasi. Itu sekilas dulu seperti itu Mbak Nisa untuk manfaatnya. Oke, baik. Wah, ini semakin seru nih Pak. Nah, banyak juga stigma yang negatif yang ada di masyarakat. Nanti kita akan berbincang juga sebelum lebih jauh kita membahas tentang hipnoterapi ini untuk mematahkan stigma negatif tentang hoax atau mitos dan fakta nih yang berkembang di masyarakat. Tapi nanti di segmen berikutnya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Healthy Lifestyle for Happy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai hipnoterapi, dan pada segmen kali ini kita akan mengupas mengenai mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Kira-kira ini benar atau salah ya tentang hipnoterapi? Pak Purnomo, ini ada mitos atau fakta yang pertama. Apakah hipnosis merupakan praktek supranatural? Ya. Oke, jawabannya bukan. Hipnoterapi itu ada sesuatu yang ilmiah Mbak Nisa. Jadi kami tidak menggunakan praktek-praktek yang sifatnya itu supranatural, itu tidak. Kami pun di ruangan juga nggak membakar menyan untuk seperti itu. Jadi ini memang ilmiah sekali kok hipnoterapi. Di Amerika sana hipnoterapi itu masuk dalam cabangnya ilmu psikologi sebenarnya. Sama lah. Siap, berarti ini sudah patah ya terkait mitos ini. Pertanyaan kedua, hipnosis adalah bentuk penguasaan pikiran. Bagaimana Pak?
Ya, sebenarnya hipnosis itu bukan penguasaan pikiran ya, bukan berarti bahwa kami sebagai terapis itu menguasai pikiran klien, itu keliru sekali. Bahwa klien masih mempunyai kemampuan sepenuhnya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi, karena klien kan ingin dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga klien punya seperti free will gitu, jadi kemauan kehendak juga ketika ada hal-hal tertentu yang kami tanyakan gitu ya. Kemudian ternyata klien merasa itu sesuatu yang belum waktunya untuk disampaikan kepada kami, klien tetap bisa untuk menjaga informasi itu. Klien tidak akan menjawab pertanyaan kami. Jadi sebenarnya betul bahwa klienlah yang pegang kendali semuanya ini. Bukanlah kami terapis, kami hanyalah membimbing saja. Membimbing di dunia pikiran klien untuk bisa menemukan solusi dan membereskan masalah klien. Demikian Mbak Nisa. Siap, sudah terjawab, berarti ini adalah mitos. Berikutnya Pak, hipnosis sama dengan tidur. Nah bagaimana ini Pak? Ya, itu kan kalau orang lain ya ketika melihat sesi hipnoterapi, mereka akan melihat bahwa oh klien itu tidur karena matanya tertutup begitu kan. Tetapi sebenarnya bukan tidur karena klien itu masih mendengar suara kami. Dan klien pun bisa memberikan respon jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Jadi itu bukan tidur, hanya kelihatannya aja seperti orang tidur karena posisi matanya tertutup. Itu aja Mbak Nisa. Dia sadar sesadar-sadarnya itu dalam kondisi hipnosis sekalipun tetap sadar. Oke, baik siap. Terakhir Pak, nah ini kayaknya agak ekstrim nih. Hipnosis bisa mengakibatkan lupa ingatan. Bagaimana Pak? Wah, ini terbalik sekali. Justru dalam kondisi hipnosis ya, kemampuan kita mengingat itu luar biasa sekali. Yang sering saya tanyakan demikian, ketika dalam posisi masih sadar normal, klien pasti saya tanya, apakah Anda masih ingat teman waktu kelas 1 SD yang duduknya di belakang Anda? Hampir sebagian besar klien kami nggak pernah ingat kan, mungkin Anda pun juga nggak bisa mengingat Mbak Nisa. Tetapi dalam kondisi hipnosis, kami bisa membimbing pikiran klien untuk bisa mengingat memori-memori masa lalu yang secara sadar normal itu nggak bisa diingat lagi. Ini pernah kami lakukan untuk klien yang sempat mengalami ini ya, lupa ketika dia menaruh suatu barang atau benda. Artinya bahasa Jawanya itu apa? Ketelisut begitulah. Dan kami bisa melakukan tracking ke masa lalu dia, kapan terakhir kali dia melihat atau memegang benda itu. Dan di memori pikiran diri klien itu tersimpan itu, kejadian itu. Dan ternyata benar. Selama barang itu tidak dipindahkan oleh pihak ketiga, barang itu tetap ada di sana. Dan klien itu sangat bahagia sekali. Waktu itu masalahnya adalah klien merasa kehilangan ini, hard disk eksternal. Nah itu, kan memang bentuknya kecil jadinya dia lupa ketika naruh di mana. Apa yang terjadi Mbak Nisa? Ternyata dia naruh di dalam lemari baju itu sebenarnya. Demikian Mbak Nisa. Oke, wah menarik sekali ya. Ternyata banyak sisi positif sebenarnya, hanya saja mungkin stigma yang terbangun di masyarakat ini yang keliru. Nah, semoga yang sudah kita bahas ini beberapa mitos ini sudah terpatahkan bahwa tidak seperti itu loh hipnoterapi. Nah, Pak Purnomo, berkaitan dengan klien tadi berkali-kali disebutkan, apakah ada syarat khusus nih ketika menjadi klien dari hipnoterapi ini sendiri? Ya, yang pertama klien itu harus punya kesadaran diri. Dia harus menyadari kalau dirinya punya masalah. Itu penting sekali. Orang tidak akan mau berubah kalau dia nggak menyadari kalau dia punya masalah. Seperti itu. Yang kemudian itu harus dari niat dia sendiri, bukan karena permintaan orang lain. Seringkali klien kami kalau anak-anak atau remaja, seringkali yang mengeluhkan itu masalah kan orang tuanya. Pak, anak saya seperti ini, Pak, anak saya kecanduan game online. Menurut ibu itu masalah? Iya masalah, tetapi ketika saya tanyakan sama anaknya sendiri, Nak, kamu merasa bermasalah nggak dengan game online itu? Oh enggak om, saya merasa nyaman loh. Betul kan? Perlu ada kesadaran diri dahulu dari orang tersebut bahwa dia punya masalah dan perlu untuk dibantu. Kemudian dia harus sungguh-sungguh untuk berubah. Kemudian dia juga harus bisa percaya dengan terapis, kemudian pasrah, ikhlas, dan tidak menganalisa. Kemudian senantiasa mengikuti semua bimbingan yang kami berikan.
Jadi intinya sebenarnya syarat seorang klien bisa menjalani sesi hipnoterapi itu cuma ada 2. Yang pertama adalah yang disebut dengan willingness, jadi ada keinginan yang sungguh-sungguh dalam dirinya. Dan yang kedua itu readiness, jadi dia harus siap mengikuti apapun yang menjadi aturan bagi kami. Dia harus percaya, harus pasrah, harus ikhlas, dan mau membuka informasi apapun yang kami butuhkan untuk membantu klien agar bisa berubah. Demikian Mbak Nisa. Baik, wah tadi berkaitan dengan masalah Pak, kalau kita ngomong soal kehidupan banyak sekali tentunya masalah di dunia ini, tapi kalau kita mapping nih Pak, masalah yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi seperti apa kira-kira? Ya, yang paling utama sebenarnya itu kami bisa membantu orang-orang yang mengalami trauma masa lalu, yang mempunyai luka batin, kekecewaan, kesedihan mendalam, marah, benci, dendam, terluka, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga orang-orang yang mengalami kekhawatiran, kecemasan yang berlebih, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Kan banyak sekali orang yang merasa takut terpapar COVID, takut sampai mati karena COVID, dan lain sebagainya. Sehingga semua kecemasan-kecemasan itu selain mengganggu hidup dia, membuat dia tidak bisa tidur, kemudian dia sulit tidur, ataupun bahkan mengganggu ke organ-organ tubuh dia. Ini yang kami kenal dengan sebutan sakit psikosomatis. Kemudian bagi mereka sebagai karyawan, sebagai pelajar yang sulit fokus konsentrasi, takut berbicara di depan umum, merasa tidak percaya diri, atau berbagai macam fobia dengan binatang, fobia dengan benda tertentu atau situasi tertentu, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini tidak pernah bisa dibereskan bagi anak-anak ataupun orang dewasa. Kemudian khusus bagi mereka yang merasakan karirnya itu nggak pernah bisa naik gitu. Ada suatu hambatan untuk meraih kesuksesan. Ini yang kami sebut dengan mental block. Sangat banyak Mbak Nisa. Selama itu terkait dengan aspek pikiran, emosi, dan mental, hipnoterapi bisa membantu Anda. Demikian Mbak Nisa. Luar biasa ya, ternyata banyak sekali manfaatnya. Dan yang menarik Pak, saya juga sempat cari-cari di artikel bahwa ada beberapa penggunaan atau aplikasi dari hipnoterapi ini yang digunakan pada kebutuhan khusus. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle for Happy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Masih bersama dengan Pak Purnomo, kita membahas mengenai hipnoterapi. Jika sebelumnya tadi telah dijelaskan definisi, kemudian apa saja sih masalah yang bisa dilakukan terapi hipnoterapi ini sendiri. Dan sekarang ini kita ingin ngobrol lebih lanjut. Apakah sebenarnya hipnoterapi ini hanya untuk kebutuhan klinis dari pasien yang datang untuk berobat, atau bisa digunakan di beberapa aplikasi atau kebutuhan lainnya? Nah, Pak Purnomo, monggo. Oke, gini Mbak Nisa, memang yang umum dilihat oleh orang itu adalah kegunaan hipnosis untuk secara klinis ya. Jadi yang kita kenal dengan nama hipnoterapi. Sebenarnya ada 5 aplikasi yang dikenal dalam hipnosis. Yang pertama adalah state hypnosis. Ini adalah hipnosis panggung. Jadi ya hanya untuk entertain saja lah, artinya untuk hiburan sifatnya. Kemudian yang kedua untuk yang namanya clinical hypnosis. Ini yang kita kenal selama ini dengan nama hipnoterapi. Kemudian yang ketiga adalah hipnoanestesia. Ini adalah untuk mengurangi rasa sakit di tubuh fisik. Ini sudah bisa digunakan untuk mereka yang melakukan misalnya dalam praktek kita itu juga sudah mengkombinasikan dengan kondisi hipnosis. Kemudian ada yang namanya forensik hipnosis. Ini adalah alat bantu untuk melakukan investigasi.
biasanya ini digunakan oleh pihak kepolisian ketika harus menggali sebuah informasi yang hanya didapatkan oleh mereka yang menjadi korban dan juga saksi. Ketika dia menjadi korban dan saksi, kan tidak ada orang lain yang bisa dimintain informasi. Ketika korban dan saksi ini mengalami satu trauma yang sangat berat, biasanya memang sulit untuk mengeluarkan informasi. Disinilah forensik hipnosis bisa digunakan sehingga informasi itu bisa dengan mudah keluar dari diri korban dan juga saksi. Kemudian yang terakhir adalah eksperimental hipnosis. Ini yang sifatnya adalah metafisika, jadi memang ke arah eksperimen ya, jadi untuk pengembangan riset daripada hipnosis itu sendiri. Demikian Mbak Nisa. Baik, wah Pak Purnomo ini luar biasa ya, ternyata hipnoterapi bisa digunakan di banyak hal juga. Nah, berkaitan dengan hal ini tadi di awal segmen kita juga memperkenalkan Pak Purnomo ini sebagai founder dari Gria Hipnoterapi Malang. Bagaimana sih Pak pelayanannya di sana? Apakah ini hanya melayani untuk misalnya klien dewasa? Kalau anak-anak kira-kira juga dilayani kah Pak untuk di sana? Silahkan. Iya, untuk anak-anak juga kami bisa membantu mereka. Hanya yang bisa menjalani sesi hipnoterapi itu anak-anak yang usianya 6 tahun ke atas. Kalau untuk klien yang memang usianya 6 tahun ke bawah, biasanya kami memberikan konseling kepada kedua orang tuanya. Kami akan melihat bagaimana pola asuh kedua orang tua, interaksi, komunikasi antara orang tua dengan si anak. Dan kami biasanya membantu orang tua untuk kami ajarkan untuk bisa melakukan terapi sendiri bagi anak mereka. Demikian. Untuk masalah-masalahnya bagi anak itu cukup banyak. Berbagai masalah perilaku anak lah, baik itu di rumah atau di sekolah. Anak yang mengalami kecanduan game, gadget, kemudian berbagai macam kebiasaan buruk, perasaan diri atau citra diri anak yang bermasalah. Dia merasa bodoh, tidak mampu, merasa tidak berharga, sulit belajar, sulit menghafal, sulit konsentrasi, tidak suka pelajaran tertentu, atau mungkin trauma akibat terjadi bully ya ketika anak di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Demikian Mbak Nisa. Baik, Pak, kalau kita sakit secara medis kan minum obat secara rutin dalam durasi waktu tertentu. Nah, kalau hipnoterapi ini seperti apa Pak? Apakah sekali datang langsung sembuh atau ada ketentuan khusus seperti misalnya harus datang berapa kali konsultasi, dan apakah ada sesuatu hal yang memang harus ada pengulangan dan juga durasi tertentu? Ya, Mbak Nisa, hipnoterapi itu bukanlah kontrak hasil ya. Artinya kami dilarang karena secara kode etik kami tidak boleh memberikan jaminan kesembuhan pada klien. Jadi ketika klien tanya, Pak, apakah ada jaminan sembuh Pak? Kami tidak bisa memastikan itu. Karena ini adalah kontrak upaya antara terapis dengan pihak klien itu sendiri. Jadi kami tidak pernah bisa memastikan harus berapa sesi begitu ya. Tetapi dari pengalaman kami, ini pengalaman kami ya, rata-rata kasus klien itu bisa kami bantu hanya dengan 1 atau 2 sesi saja. Meskipun sesuai dengan aturan dari kelembagaan kami pun, dari Adiwai Gunawan Institute of Mind Technology, bahwa kami minta komitmen dari klien itu 4 sesi. Komitmen ini adalah berilah kami kesempatan untuk membantu masalah klien itu sampai 4 sesi. Tetapi biasanya dengan 1 atau 2 sesi pun, klien sudah merasakan perubahan positif seperti yang dia inginkan, maka sesi itu tidak perlu digenapi sampai 4. Ya sudah cukup kalau 1 selesai, ya 1 sesi saja. Tetapi kami minta komitmen agar ada semacam jaminan bagi kami bahwa kami bisa membantu klien sampai 4 sesi. Demikian Mbak Nisa. Pak, kalau ini memberikan gambaran bagi pemirsa dengan masyarakat, sebenarnya seperti apa sih teknik untuk melakukan hipnoterapi? Mulai dari datang sampai mungkin ada terapi yang dilakukan, secara singkat bagaimana Pak? Iya, sebenarnya namanya hipnoterapi kan jelas. Terapi yang dilakukan dalam kondisi pikiran yang rileks. Jadi tahapannya cuma ada 2. Yang pertama kami membimbing klien untuk bisa merilekskan pikiran, artinya masuk dalam kondisi hipnosis. Setelah itu barulah kami melakukan terapinya sendiri, melakukan rekonstruksi di pikiran klien. Kami menemukan akar masalahnya, kami menemukan kejadian yang pertama kali memunculkan masalah tersebut atau memunculkan emosi negatif yang mengganggu klien hingga saat ini. Jadi cuma ada 2 tahap itu aja secara umum. Dan perlu diketahui oleh masyarakat secara luas bahwa di Indonesia itu kita mengenal ada 2 mazhab atau 2 aliran hipnoterapi.
Yang pertama adalah hipnoterapi yang berbasiskan sugesti. Jadi hipnoterapi yang berbasis sugesti ini ya tidak mencari akar masalah, tidak membereskan masalah itu. Ya klien diberikan relaksasi sampai kondisi hipnosisnya tercapai, kemudian diberikan sugesti oleh terapis sesuai dengan masalah klien. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah hipnoterapi yang berbasiskan hipnoanalisa. Ini yang kami praktekkan, Mbak Nisa. Yaitu hipnoanalisa artinya apa? Artinya kami mencari akar masalahnya. Kejadian yang pertama kali terjadi di masa lalu klien yang menjadi akar masalah klien di masa sekarang ini. Untuk itu kami melakukan yang namanya proses regresi, jadi mundur ke masa lalu. Dan biasanya akar masalah atau kejadian yang pertama kali terjadi dan menjadikan masalah klien di masa sekarang, itu umumnya terjadi waktu klien dalam usia anak-anak. Dan otomatis secara sadar klien hampir pasti tidak mengingat itu lagi. Makanya dalam kondisi hipnosis itu kami bisa membantu klien menemukan dan membereskannya. Demikian Mbak Nisa. Baik, wah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Purnomo sudah berkenan untuk sharing di sini. Tentunya ini membuka cakrawala pemirsa dan juga masyarakat terkait hipnoterapi dan juga manfaatnya. Ini semoga akhirnya masyarakat juga akhirnya terliterasi dan juga sadar. Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo. Semoga kita bisa jumpa kembali untuk diskusi lebih lanjut terkait hipnoterapi. Dan pemirsa tak terasa 30 menit sudah kita berbincang mengenai hipnoterapi pada hari ini. Dan juga jangan lupa saksikan program Healthy Lifestyle setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di UB TV, aktif dan kreatif. See you all!